Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid dari jurusan Ilmu Hadis semester 4 dengan NIM 22851 Di sini saya akan menjelaskan terkait hadis tentang interaksi sosial perspektif hadis sosial budaya dalam rangka mengerjakan UAS dari dosen Pak Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terkait ini tuh kita akan masuk dulu ke latar belakangnya dulu ya teman-teman. Jadi interaksi sosial merupakan aspek yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu selalu terlibat dalam berbagai bentuk hubungan dengan sesama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penjelasan ini, agama seringkali menjadi panduan utama dalam pembimbing perilaku dan interaksi sosial individu dalam Islam. Al-Quran dan hadis itu jadi merupakan dua sumber utama. Nah, interaksi sosial dalam Islam dipandang sebagai kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis dalam konteks interaksi sosial menjadi sangat penting dan bagi umat Islam. Sangat penting sekali bagi umat Islam. Hadis-hadis yang membahas tentang hubungan antara individu, perlakuan terhadap tetangga, sikap dalam komunitas, serta berbagai aspek lainnya menjadi landasan bagi umat Islam dalam membentuk hubungan yang harmonis, teman-teman. Nah, terkait pembahasannya, jadi hadis seorang muslim tidak boleh menjelimi muslim lainnya. Jadi saya mengambil salah satu hadisnya ini, karena kan ini sangat berpengaruh banget, sangat menyambung ini juga kemana-mana. Hadisnya itu jadi hadasana Yahya ibnu Bukairi, hadasana Laisu an Uqailin an ibni Syihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullahu ibni Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallam alaihi wasallam qala mus. Jadi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami juga Alais dari Uqail dan Ibnu Syihab bahwasannya Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Kanjeng Rasulullah SAW itu bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudara, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Nah, jadi terkait penjelasan ini tuh sangat mendalam ya teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh menjolimi sesama muslim apalagi. Bahkan kita itu diajarkan walaupun berbeda agama, jadi ada orang-orang nih yang bukan Islam, kita juga jangan menjaliminya. Kita harus tetap bersosial, kita harus tetap bersikap baik. Karena balik lagi kita itu tidak boleh jahat ya teman-teman. Dan ini juga merupakan salah satu keuntungan, salah satu hal yang keren. Dikarenakan kalau kita membantu seseorang, Allah juga akan membantu kebutuhannya. Nggak enak gimana lagi coba. Kalau biasanya itu tuh dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan. Ada dalam sarahnya itu. Jadi barangkali kalau kita melakukan hal baik itu, kita itu bakal dapat hal baik juga. Kalau bahasa terkenalnya, kalau bahasa anak pondokan itu sunatullah tuh. Tapi kalau bahasa modern itu karma. Yang dimana kalau kita berbuat baik nih teman-teman, kita itu bakal ada yang ngebala, nanti tuh kedepannya bakal ada yang berbuat baik juga. Entah itu tuh enggak, ada yang tiba-tiba, ada juga yang enggak. Begitupun berbuat jolim, dimana kita menzolimi seseorang, apalagi muslim. Soalnya itu tuh kenapa apalagi muslim,
barangkali kita itu menjoliminya itu ke anak yang disukai oleh Tuhan. Nah itu tuh nanti tuh gampang kesentilnya teman-teman. Nah dan kita juga ingat gak boleh menjolimi orang yang bukan muslim. Dan itu tuh contohnya banyak. Mungkin kita juga pernah mengalaminya juga. Misal teman-teman itu berbuat baik nih ke teman paling dekat atau ke teman di kampus. Teman-teman itu ngelihat oh si ini tuh lagi nggak punya uang, tapi dia kelaparan. Misal, mau sarapan enggak? Ya udah dari kita aja dulu. Nah sarapan nasi orang tersebut tuh kan. Nah itu tuh nanti tuh kedepannya kita tuh akan mendapatkan hal kebaikan. Dan itu tuh pasti teman-teman. Allah juga kan tadi sudah akan memenuhi kebutuhannya. Itu tuh bisa secara dadakan atau dalam hal apapun yang enggak ngedadak langsung. Misal kalau dadakannya kita itu di suatu hari tuh besoknya misalnya lapar dan ada orang itu tuh ingat oh kita tuh pernah dikasih makan sama dia. Nah dia itu nanti tuh ngebantu kita, oh ini makan aja uangnya dari kita. Nah kalau semisalnya enggak, itu tuh nanti ada dalam hal apapun ke depannya pasti akan terbalaskan teman-teman. Begitu juga hal buruk. Misal kita itu lagi bercanda tuh, menjolimi misal, kita lagi bercanda pengen bercandain sini misal ada orang yang lagi suka-sukanya baca Quran, kita tuh ngejolimi. Lah, kamu mah baca Quran pengen ini aja, misal dapetin cewek. Nah, sampai enggak baca Quran tuh, kita tuh menjolimi. Dia itu pasti sakit hati. Nah, nanti tuh bakal ada yang bikin sakit hati ke kita. Apalagi kita ngejoliminya anak muslim yang dimana muslimnya itu udah disayang sama Tuhan, misal yatim dan jago taat ibadah. Nah, itu tuh aduh, salah satu hal yang dijanganin, soalnya disayang Tuhan. Nah paling dalam penjelasan ini lebih intinya ke sana, kita itu tidak boleh menjalimi sesama muslim. Lebih bagusnya kita itu saling membantu sesama muslim ya teman-teman. Mungkin segini saja ya, tidak lama-lama. Minta maaf apabila banyak kata yang kurang enak dan apabila ada kesalahan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.